Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا أما بعد. Jamaah sholat maghrib Masjid Al-Amin Komplek Bumi Mutiara rahimakumullah. Tentu perkara yang paling utama yang harus kita ucapkan pada pertemuan kesempatan kali ini adalah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan karunia dan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Allah masih berikan kita nikmat sehat, Allah berikan nikmat kita kesempatan, Allah berikan kita kekuatan untuk melangkahkan kaki-kaki kita menuju rumah Allah ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan keistiqomahan kepada kita kesemuanya di dalam menitih kebaikan, terkhusus dalam menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahimakumullah, insyaallah pada kesempatan kali ini akan kita mulai kembali apa yang telah kita mulai, yaitu kajian adab, yang mana kita akan berfokus pada sebuah kitab, yaitu Al-Adab Al-Mufrad karangan Imam Al-Bukhari, yang mana gambaran di dalam kitab ini sudah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Insyaallah kita masuk pada bab yang pertama. Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitabnya mencantumkan bab yang pertama dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ankabut ayat 8. Allah berfirman, wa wassaynal insana biwalidayhi husna, dan kami wasiatkan kepada para manusia untuk berbuat baik kepada bapak dan ibunya dengan sebaik-baiknya. Kalau kita baca kitab-kitab tafsir, ayat ini turun kepada seorang sahabat yang bernama Mus'ab bin Sa'ad, Mus'ab bin Sa'ad, yang mana ketika itu Mus'ab bin Sa'ad ini masuk ke dalam Islam tanpa sepengetahuan ibunya. Dulunya sama-sama kafir, ibu dan anak kafir. Singkat cerita, ketika ibunya mengetahui tentang keislaman anaknya, lantas ibunya berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, bukankah Allah Subhanahu wa taala memerintahkanmu untuk berbuat baik kepada ibumu?" Maka kata ibu selanjutnya, "Kalau kamu, wahai anakku, tidak masuk ke dalam agama kami lagi, maka ibu tidak akan makan dan minum sampai mati." Jadi ibunya memberikan pilihan,
dua pilihan. Kafir, ya, memberikan dua pilihan, kembali masuk ke dalam agama sebelumnya, kafir, ya, atau mengikuti perintah ibunya. Maka singkat cerita, bahkan ibunya ini ketika hendak diberi makan, ini sampai mulutnya dibuka, dipaksa. Maka turunlah ayat ini, wa wasainal insana biwalidayhi husna. Berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Husna, ya, ini merupakan isim takkid, ya, untuk penekanan, penegasan, ya, artinya dengan sebaik-baiknya. Ayat ini Al-Ankabut, ya, ayat 8, selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam ayat yang lain. Di dalam surat Al-Isra ayat 23, Allah mengatakan, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah memerintahkan kalian untuk tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah saja. Dan memerintahkan apa? Wabil walidaini ihsana, berbuat baik kepada kedua orang tua dengan sebaik-baiknya. Al-Imam Al-Munawi di dalam kitab tafsirnya, beliau mengomentari ayat ini bahwa penegasan Allah Subhanahu wa taala tentang berbuat baik kepada orang tua ini merupakan penegasan Allah Subhanahu wa taala juga di dalam untuk beribadah kepadanya. Artinya berbuat baik kepada orang tua sudah merupakan kelaziman di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini menggandengkan perintah beribadah kepadanya, hanya menyembahnya, dengan perintah berbuat baik kepada orang tua. Maka dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya birrul walidain merupakan amalan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata wabil walidain ihsana, Syekh Shalih Al-Utsaimin juga mengomentari ayat ini bahwa berbuat ihsan, kebaikan terhadap kedua orang tua itu bisa berupa dengan perkataan, bisa dengan perbuatan, bisa juga dengan harta. Misal dengan perkataan, tentu ya, di antara birrul walidain dengan perkataan adalah berkata lemah lembut kepada mereka, berkata yang mana perkataan itu membuat senang hati mereka, memanjakan mereka, membuat mereka tertawa, membuat mereka tersenyum, dan lain sebagainya. Intinya perkataan yang membuat mereka itu bahagia, yang membuat mereka senang. Dalam perbuatan misalnya, ya, tentu banyak sekali membantu ya, pekerjaan mereka, meringankan beban mereka. Kalaulah kita masih ya, tinggal bersama orang tua, tentu hal ini merupakan sesuatu yang peluang besar bagi kita. Kita cuci piring lah, cuci pakaian lah, nyapu, ngepel. Ini kan semua hal ini membuat senang orang tua kita. Hatta ya, kita sudah menikah, misal kita pulang ke kampung halaman, hal-hal yang kita sebutkan tadi kita laksanakan, kita aplikasikan, bantu orang tua. Kalau orang tuanya masih ada, termasuk saya, alhamdulillah orang tua masih ada. Ini kesempatan besar bagi saya. Ya, kalau pulang kampung, ya, waktunya capek. Ya, mungkin kalau di sini ya, punya istri semua yang mengerjakan. Tapi kalau di rumah, ya,
giliran yang kita manjakan orang tua kita. Ya, misalnya yang punya sawah, ya bantu ke sawah, yang punya tambak, ya ke tambak, ya, yang ke ladang, bantu ke ladang, dan lain sebagainya. Termasuk di antara cara berbakti orang tua dengan harta. Ya, mungkin kalau si anak mempunyai harta lebih, ya, kemudian si orang tua hidup ya, pada garis kemiskinan, maka sudah selayaknya bagi seorang anak mengulurkan hartanya bagi orang tuanya. Kirim orang tuanya setiap bulan sesuai dengan kebutuhan. Kalau misal Masya Allah berikan rezeki yang sangat banyak, ya, mampu membelikan rumah untuk orang tuanya, mungkin itu pun harus dilakukan. Ya. Tapi kalau saya bayangkan, ya, saya sama orang tua saya itu kadang ya, masih kayak orang tua saya, ya, malah kadang saya masih sering dikirim. Alasannya ini buat Abdullah nih, alasannya, ya, padahal buat anaknya. Kalau melihat, ya, kalau kita mempunyai harta berlebih, ya, yang buat sisihkan harta sebagian yang kita miliki untuk orang tua kita. Jamaah rahimakumullah, di ayat yang selanjutnya, ya, masih di dalam satu ayat, ya, ayat yang terakhir ini, wa qul lahum qawlan karima, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan berkatalah kepada mereka dengan perkataan yang mulia. Syekh As-Sa'di di dalam kitab tafsirnya, beliau menegaskan atau menjelaskan makna dari perkataan yang mulia. Apa arti perkataan yang mulia ini? Sebetulnya sama dengan yang kita jelaskan di awal tadi, yaitu perkataan yang membuat hati mereka senang, yang membuat mereka tersenyum, yang membuat mereka tertawa. Perkataan yang lemah lembut membuat hati orang tua senang, membuat mereka tersenyum, membuat mereka tertawa. Ini merupakan amalan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin terlihat sepele, ya, guyon dengan orang tua itu kan terlihat sepele, ya, tapi pahalanya sangat besar. Ya, ini perlu kita perhatikan. Taisalah, ya, seorang tabi'in, ya, ketika itu, ya, ngobrol dengan Ibnu Umar. Ya, singkat cerita, Ibnu Umar, ya, berkata kepada Taisalah ini, atakhafu an-nara an tadkhulaha? Apakah kamu takut masuk ke dalam neraka? Qultu na'am. Kata Taisalah, ya, saya takut masuk ke dalam neraka. Qala wa tuhibbu an tadkhulal jannah? Kata Ibnu Umar, apakah kamu suka kalau kamu masuk ke dalam surga? Qultu na'am. Ya, kata Taisalah. Qala ahayyun walida? Apakah orang tuamu masih hidup? Qultu indi ummi. Taisalah mengatakan, saya punya ibu. Artinya bapaknya sudah meninggal. Qala, kata Ibnu Umar, fa wallahi la in anta alanta lahal kalam. Demi Allah, kalau kamu melemah lembutkan perkataan kamu terhadap ibumu, wa at'amtaha, dan kamu memberikan makan kepadanya, la tadkhulannal jannah. Kata Ibnu Umar, kalimat ini Ibnu Umar menggunakan dua penegasan, ya, huruf la dengan nun taukid, la tadkhulanna, ya. Asal katanya apa? Tadkhulu saja, ya, tapi kemasukkan dua huruf taukid, ya, la tadkhulanna, ya. Kalau kita artikan, ya, benar-benar masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa tadi resepnya? Melemah lembutkan perkataan kepada orang tua. Majtanabtal mujibat, ya, kata Ibnu Umar, selama engkau menjauhi dosa-dosa besar. Baik, jamaah rahimakumullah. Kemudian kita masuk ke hadis yang pertama yang dicantumkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitabnya. Kita baca. An Abi Amr Asy-Syaibani qala
dari Abu Amr Asy-Syaibani mengatakan haddatsana sahibu hadhihi dar, telah menceritakan kepada kami sahibu hadhihi dar, orang yang punya rumah ini, wa auma'a biyadihi ila dari Abdillah, dan Abi Umar tadi menunjuk rumah Abdullah. Ya, Abdullah di sini di dalam syarahnya dikatakan Abdullah bin Mas'ud. Ya, kita tahu Abdullah bin Mas'ud ini seorang sahabat yang masya Allah luar biasa, termasuk sahabat as-sabiqun al-awwalun, pertama masuk dalam Islam. Beliau juga termasuk sahabat yang banyak di dalam meriwayatkan hadis. Luar biasa kecerdasannya, keilmuannya sangat luas. Abdullah ibnu Mas'ud. Qala, Abdullah ibnu Mas'ud mengatakan, sa'altun nabiyya ayyul amali ahabbu ilallah. Saya berkata kepada Nabi, amalan apa yang paling Allah cintai? Qala as-salatu ala waqtiha. Rasul menjawab, salat pada waktunya, tepat waktu. Qultu tsumma ai. Kemudian saya bertanya lagi, apalagi amalannya? Qala tsumma birrul walidain. Kemudian berbuat baik kepada kedua orang tua. Qultu tsumma ai. Kemudian apalagi wahai Rasulullah? Tsummal jihadu fi sabilillah. Kemudian jihad di jalan Allah. Qala haddatsani bihinna. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, beginilah Rasulullah mengabarkan kepadaku. Walau istazadtuhu lazadani. Kalaulah sekiranya saya meminta nambah, ya, amalan apalagi yang Allah cintai, maka tentunya Rasulullah akan menambahkannya. Di dalam hadis ini ada 2 poin faidah yang sangat penting. Yang pertama adalah birrul walidain lebih utama daripada sholat sunnah. Birrul walidain lebih utama, lebih didahulukan daripada sholat sunnah. Dikisahkan, ya, atau diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 balita, ya, 3 bayi yang dapat berbicara. Yang pertama Isa alaihissalam. Kita tahu salah satu di antara mukjizat Nabi Isa adalah dapat berbicara ketika masih bayi. Yang kedua, seorang yang hidup, ya, pada zaman, ya, Bani Israel yang bernama Jurej, ya, Jurej. Maka kemudian si Jurej ini suatu ketika melaksanakan sholat sunnah. Tiba-tiba ibunya datang menghampirinya, berkata, wahai Jurej, ini ibumu, bicaralah kepadaku. Jurej bimbang, apakah saya meneruskan sholat saya ataukah menjawab panggilan ibu saya? Di dalam riwayat Al-Bukhari dikatakan sholatku atau ibuku. Akan tetapi Jurej tetap melanjutkan sholatnya. Panggilan kedua, wahai Jurej, aku ibumu, bicaralah kepadaku. Sholatku atau ibuku, kata Jurej. Sama, Jurej tetap melanjutkan sholat sunnahnya. Yang ketiga kalinya, ibu si Jurej ini kemudian mendoakan si Jurej, ya Allah, aku telah memanggil Jurej beberapa kali dan dia ini adalah anakku, akan tetapi dia tidak menjawab panggilanku. Saya berdoa kepadamu, jangan engkau wafatkan Jurej sampai dia ketemu dengan pelacur, ya, artinya wafat dengan pelacur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, di dalam hadis yang sama,
kalaulah seandainya ibu si Jurej berdoa, si Jurej tertimpa fitnah, artinya Jurej berzina, maka akan terjadi. Ya. Maka singkat cerita, ketika si Jurej ini sholat di tempat sholatnya, tempat sembahyangnya, ketika selesai datang seorang wanita, datang seorang perempuan yang mana hendak menawari dirinya untuk berzina dengan si Jurej dan berbicara dengan Jurej. Akan tetapi si Jurej ini menolaknya. Maka kemudian si wanita tadi pergi. Kemudian ketemu dengan pengembala dan mengajak pengembala itu untuk mau berzina dengannya. Ya. Dan ternyata mau si pengembala tadi. Singkat cerita, wanita tadi hamil, kemudian melahirkan anak. Ketika melahirkan sang anak, wanita tadi berkoar-koar kepada masyarakat bahwasanya anak yang dia sekarang momong itu adalah anak hasil perzinahannya dengan Jurej. Maka masyarakat pun geram, marah, datang ke tempat Jurej yang menghancurkan tempat sembahyangnya. Ya. Akan tetapi si Jurej menghadapi hal seperti ini tenang, ya, nggak panik. Kemudian Jurej mengambil air wudhu, sholat 2 rakaat, ya. Lantas kemudian bertanya kepada bayi tadi, wahai anak, siapakah ayahmu? Lantas anak yang masih bayi tadi menjawab, ayahku adalah si pengembala. Lantas kemudian ketika masyarakat mendengar hal tersebut, ya, masyarakat mengatakan, wahai Jurej, kami akan bangunkan lagi tempat sembahyangmu dengan emas. Ya, artinya bahannya dari emas. Namun kata Jurej, jangan, tetaplah bangun tempat sembahyangku dengan tanah. Ini bayi yang kedua yang dapat berbicara. Bayi yang ketiga yang dapat berbicara sama dari kalangan Bani Israel. Ketika seorang ibu yang sedang menggendong bayinya, menetein bayinya, kemudian lewatlah penunggang kuda, memakai baju yang sangat bagus, ya, terlihat haibah, haibah itu karismatik. Lantas kemudian sang ibu ini berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah anakku seperti si penunggang tadi. Lantas kemudian anak yang sedang nyusu tadi melepaskan susu ibunya, kemudian berkata, ya Allah, jangan jadikan aku seperti orang itu. Lewat lagi seorang wanita budak, ya, budak perempuan. Sang ibu berdoa kepada Allah, ya Allah, janganlah engkau jadikan anakku seperti dia. Anak yang masih bayi tadi, ya, melepaskan susu ibunya, kemudian berkata, ya Allah, jadikanlah aku seperti wanita budak tadi. Kemudian ibunya berkata, mengapa engkau demikian? Kata si anaknya, sungguh si penunggang tadi adalah orang yang sombong. Adapun si budak wanita tadi adalah yang mana orang-orang itu mengatakan bahwasanya dia berzina, ya, orang-orang mengatakan bahwasanya dia pencuri, akan tetapi dia tidak melakukannya. Maka jamaah rahimakumullah, poin dari kisah yang sedikit panjang ini ada yang di nomor 2, ya, yaitu Jurej. Ya. Ini menjadikan kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya sholat sunnah itu lebih dikebelakangkan, ya, artinya lebih ditakhirkan. Kita harus mendahulukan panggilan ibu kita, panggilan orang tua kita, ya, daripada sholat sunnah. Sholat sunnah itu hukumnya apa? Sunnah. Boleh nggak kita membatalkan sholat sunnah? Boleh, karena hukumnya sunnah. Ya. Akan tetapi menjawab panggilan sang ibu,
hukumnya apa? Wajib. Ini termasuk birrul walidain. Salat sunnah hukumnya sunnah mustahab, birrul walidain hukumnya wajib. Maka kita harus pintar-pintar mencerna mana amalan yang sunnah, mana amalan yang wajib. Ya, kalau kita sudah tahu, maka kita harus mendahulukan amalan-amalan yang wajib daripada amalan yang sunnah. Baik. Yang kedua, poin yang kedua adalah berbakti kepada orang tua itu lebih utama daripada jihad fi sabilillah. Kita tahu bahwasanya jihad fi sabilillah itu merupakan perkara yang sangat besar, ya, perkara yang sangat mulia, ya. Akan tetapi berbakti kepada orang tua lebih mulia, lebih didahulukan daripada jihad fi sabilillah. Tanda kutip, jihad di sini ketika hukumnya fardu kifayah, bukan fardu ain. Adapun ketika jihad fardu ain, maka kita harus tetap mendahulukan jihad. Kapan jihad itu hukumnya fardu ain? Ketika pemerintah memerintahkan untuk berjihad, maka hukumnya fardu ain. Adapun ketika pemerintah ya tidak memerintahkan, ya maka hukumnya fardu kifayah. Maka berjihad di jalan Allah, ya, ataupun birrul walidain, ya, itu lebih utama daripada jihad fi sabilillah. Dan kita tahu ya jihad itu amalan yang paling atau amalan yang sangat agung, ya. Dan orang yang berjihad pasti akan Allah masukkan ke dalam surganya kalau dia ikhlas tentunya. Di dalam hadis dikatakan ya, bahwasanya ketika orang syahid masuk ke dalam surga, apa yang mereka katakan? Fatamanna an yarji'a ila dunya. Mereka yang mati syahid, yang sudah masuk ke dalam surga, itu berharap kembali lagi ke dunia. Fayuqtal asyra marrat. Mereka berharap untuk dibunuh 10 kali lagi. Lima yaral karomah. Karena mereka mengetahui betapa besar karomahnya, manfaatnya, ya, atau keagungan dari jihad fisabilillah. Akan tetapi jihad yang begitu besar, fadilahnya kalah dengan birrul walidain. Rasulullah SAW ya, pernah didatangi oleh seorang laki-laki. Ja'a rajulun ila Nabi SAW fasta'dzanahu fil jihad. Orang ini minta izin kepada Rasulullah untuk berjihad. Apa kata Rasulullah? Ahayyun walidak? Apakah orang tuamu masih hidup? Qala na'am. Iya, orang tua saya masih hidup. Qala, kata Rasulullah, fa fihima fajahid. Berjihadlah kamu kepada kedua orang tuamu. Bagaimana cara kita berjihad kepada orang tua? Ya, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ya, mengatakan maksud dari berjihad kepada kedua orang tua artinya keluarkan kemampuan kita semaksimal mungkin untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini maksud dari berjihad kepada kedua orang tua. Ini 2 poin penting yang ada di dalam hadis yang pertama, yaitu birrul walidain lebih utama daripada salat sunnah, birrul walidain lebih utama daripada jihad fi sabilillah. Tapi kalau kita ambil faedah-faedah yang lain banyak, ya. Di antaranya salat yang amalan yang paling utama adalah salat pada waktunya. Tapi poin kita pada pembahasan pertama ini adalah tentang adab kepada orang tua. Kemudian kita masuk ke hadis yang kedua. An Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma qala ridor rabbi fi ridol walid wa sakhatur rabbi fi sakhatil walid. Dari Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ini merupakan seorang sahabat yang Masya Allah luar biasa.
Beliau masuk Islam sejak kecil bersama dengan orang tuanya. Siapa orang tua Abdullah bin Umar, Pak? Umar bin Khattab. Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Beliau masuk Islam sejak usia yang masih sangat muda. Bahkan beliau di usia yang ke-13 tahun beliau hendak ikut perang Badar. Ya, usia 13 tahun. Kalau kita masih ngapain, Pak? Ya, masih ke warnet, ya, masih nongkrong, ya. Ini usia 13 tahun sudah ikut apa? Hendak ikut berjihad. Akan tetapi Rasulullah menolaknya. Ya, mungkin karena masih muda. Beliau juga termasuk salah satu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Pertama, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis siapa? Abu Hurairah, ya, Abu Hurairah. Kemudian yang kedua, Abdullah bin Umar. Dikisahkan beliau meriwayatkan hadis 2630 hadis. Ya, beliau meriwayatkan hadis dari Rasulullah 2630 hadis. Ini sedikit atau banyak ini? Banyak, ya. Kita aja mungkin, Allah alam, ada nggak satu hadis yang kita hafal? Kalau sahabat menghafal hadis itu tentunya bersama dengan sanadnya, ya nggak? An fulan, an fulan, an fulan. Ya, baru qala Rasulullah kada wa kada. Tapi kalau kita isinya saja, ya, kadang belepotan. Ya. Termasuk saya sendiri, ya, termasuk saya. Makanya masya Allah, ya, kadang santri-santri kita yang di pesantren itu, Pak, kita kadang iri sama mereka. Ya, kenapa? Selain mereka kita wajibkan menghafal 30 juz, ada matan-matan yang lain. Jadi matan itu sebuah syair yang mencakup sebuah ilmu. Misal ilmu tajwid, ya, itu ada syairnya, Tuhfatul Atfal atau Al-Jazari. Kemudian matan tauhid, ya, ilmu tauhid ada syairnya seperti Al-Usul Ats-Tsalatsah, ya. Kemudian ada lagi ilmu nahwu dan shorof, ya, ada matanya Alfiyah Ibnu Malik. Termasuk, ya, di dalamnya santri kita wajibkan menghafal Umdatul Ahkam. Ya, Umdatul Ahkam ini hadis-hadis pilihan yang diambil dari Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, berjumlah kurang lebih 430 hadis. Ini santri semua wajib kita untuk hafal, ya, selama 4 tahun. Karena kita iri sama mereka, ustadznya aja gak hafal, ya, ini santrinya hafal, masya Allah. Ya. Sama beserta sanad-sanadnya, ya. Bahkan kalau hadis arba'in yang jumlahnya cuma 42, ketika kita ngetes santri itu masya Allah, mereka itu bukan ditanya suruh nerusin hadis, bukan. Ya, misalkan ridho Rabbi fi ridho walid, istamir, terusin, enggak. Apa pertanyaannya? Sebutkan hadis ke-30, ya, beserta judulnya mereka sebutkan. Sebutkan hadis ke-15, ya. Mereka sebutkan judulnya, ya, beserta hadisnya. Masya Allah. Kita yang ujiannya kadang apa? Pakai KPN, ya, nyontek. Kadang iri kita sama santri-santri kita sendiri. Insya Allah. Ya. Jadi, ya, tadi Abdullah bin Umar, ya, yang hafal sampai 2630 hadis. Ya. Jadi hadis ini, ya, menunjukkan tentang keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Ya, termasuk di dalam berbakti kedua orang tua, ya, kita harus mencari keridhaan mereka. Apapun yang kita lakukan harus disertai dengan ridho mereka. Ya, maka kalau kita mau ada proyek yang lumayan besar, ya, misal kalau santri-santri dulu, ya, mau ujian, ya, itu kita wajibkan untuk apa? Meminta doa dulu kepada kedua orang tuanya. Hatta kita sudah besar-besar begini,
maka itu tetap harus dilakukan. Bisa ada proyek, wah mau bangun perumahan nih misalnya, mau bangun klaster, ya, mau naik ke jabatan manajer misalnya, minta doa kepada mereka. Insya Allah ketika ridho orang tua jatuh ke tangan kita, maka ridho Allah pun otomatis jatuh ke tangan kita. Ini luar biasa. Apapun yang kita lakukan, maka harus sesuai dengan ridho orang tua, agar Allah pun ridho kepada kita semua. Pertanyaannya jemaah rahimakumullah, bagaimana cara kita membahagiakan orang tua? Tentu salah satu keridhaan orang tua kepada kita ketika orang tua merasa bahagia dengan kita. Lantas bagaimana cara membuat mereka bahagia? Tentu dengan banyak cara. Salah satu diantaranya adalah dengan menaati semua perintahnya. Menaati semua perintahnya selama perintah itu tidak melanggar batasan-batasan syariat. Gini Pak, jadi di dalam ini kadang agak malu saya. Ini saya paling muda, tapi kan menceramahin tentang orang tua. Tapi kan masalah kuliah. Jadi di dalam mentaati perintah orang tua, ini kadang ada sebagian perintah mereka itu yang gak masuk akal, yang gak logis, Namun dalam hal ini pun tetap kita harus menjalankan perintah mereka. Seorang sahabat yang bernama Atha bin Rabah, sahabat yang masya Allah, kalau kita bilang orang Afrika, hitam, berambut keriting, bibir tebal, dulu mantan budak, Akan tetapi ketika majikannya melihat semangatnya Atha ini di dalam menuntut ilmu, di dalam berislam, maka majikannya pun membebaskan Atha. Ketika Atha bebas, maka beliau leluasa di dalam menuntut ilmu. Singkat cerita, beliau menjadi seorang ulama, Atha bin Rabah, seorang sahabat. Beliau pernah ditanya oleh seseorang yang mana ibunya meminta agar dia itu hanya menjalankan sholat 5 waktu dan puasa Ramadan saja. Artinya udah ente sholat sama puasa saja, nggak usah ente puasa Senin Kamis, nggak usah ente sedekah, nggak usah ente haji, nggak usah ente umroh. Hanya menjalankan sholat 5 waktu dan puasa Ramadan saja, yang wajib saja. Adapun amalan-amalan sunnah nggak perlu kamu kerjakan. Ibunya memerintahkan begitu. Lantas bagaimana? Apakah aku harus menurutinya? Apa kata Atha? Iya, kamu harus menuruti perintah ibumu. Insya Allah, luar biasa. Ingat kita kisah seorang sahabat, Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid ini, Usamah dan Zaid, anak dan bapaknya berikut keluarganya sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Usamah bin Zaid pernah mengatakan bahwasanya dia itu punya kebun kurma, yang mana di dalam kebun itu ada 1000 pohon kurma. Kurma itu kan kayak bentuknya kayak apa? Kayak sawit, kayak sawit. Usamah bin Zaid ini, itu kerjaannya hanya memperindah, mempercantik kebun kurma. Kebun kurma aja sampai dirawat sebegitu rupa. Suatu ketika ada seseorang, kenapa Usamah bin Zaid ini sampai memperlakukan kebunnya seperti itu? Lantas Usamah bin Zaid mengatakan, sungguh ibuku suka melihat pohon atau kebun itu cantik dan indah. Maka Usamah bin Zaid pun setiap hari membersihkan kebun kurma tersebut. Andaikan ibu saya memerintahkan sesuatu, memberikan kepada ibunya sesuatu yang lebih daripada itu, maka aku akan memberikannya, kata Usamah bin Zaid.
Baik, banyak sekali ya bentuk-bentuk atau cara-cara kita membahagiakan kedua orang tua kita. Allah Subhanahu wa taala bahkan menceritakan kepada kita di dalam Al-Qur'an tentang para nabi yang mereka di antara akhlak mereka adalah berbuat baik kepada kedua orang tua. Allah abadikan di dalam surat Maryam, dan di dalam surat ini Allah menyebut 3 nabi sekaligus, yang mana ketiga-tiganya merupakan nabi yang berakhlak mulia kepada kedua orang tuanya. Kita bacakan. Yang pertama, Nabi Yahya alaihissalam. Ya, Allah berfirman, Ya Yahya khudil kitaba biquwwah. Ini ada di surat Maryam, ya, ayat 12 sampai 14. Silakan kalau mau dibuka mushafnya. Ya Yahya khudil kitaba biquwwah. Wahai Yahya, ambillah kitab ini, ya, kitab Taurat, biquwwah, dengan sungguh-sungguh. Wa atainahul hukma sawiyya. Sungguh kami telah memberikan hikmah kepada Yahya sejak dia masih kecil. Wa hananan min ladunna wa zakah, dan kami memberikan kasih sayang kepadanya, dan kami memberikan kesucian dari dosa. Wa kana taqiyya, dan Yahya adalah termasuk orang yang takwa. Wa barran biwalidayhi, dan dia berbuat baik kepada kedua orang tua. Dalam ayat ini Allah menegaskan bahwasanya Yahya, ya, Nabi Yahya alaihissalam, beliau bertakwa kepada Allah. Salah satu caranya adalah dengan apa? Birrul walidain. Nabi yang pertama. Nabi yang kedua adalah Isa alaihissalam. Ya, sama dalam surat Maryam ayat 30 dan 32. Kata Allah Subhanahu wa taala, qala inni abdullah. Ya. Kata Isa alaihissalam, sesungguhnya aku ini hamba Allah. Ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Allah memberikanku kitab Injil, ya, dan menjadikanku seorang nabi. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu, dan menjadikan aku hamba yang diberkahi dimanapun aku berada. Wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya, dan memberikan perintah kepadaku untuk salat, zakat selama aku hidup. Wa barran biwalidati, dan untuk berbuat baik kepada ibuku, ya, walidah, ya. Kalau dalam bahasa Arab, ayah itu artinya apa? Bahasa Arabnya walid, ya. Tapi kalau ibu, walidah, agak tak marbutoh. Kita tahu bahwasanya Isa alaihissalam ini seorang anak yang lahir tanpa bapak, ya. Nabi yang ketiga, Ibrahim alaihissalam, yang mana kita tahu Nabi Ibrahim ini ayahnya merupakan dedengkot kaum musyrikin, ya, saat itu, ya. Akan tetapi dengan status beliau sebagai nabi, ya, beliau tetap birrul walidain, tetap berbuat baik kepada ayahnya, tetap berlemah lembut, ya, dalam berkata kepada ayahnya. Bahkan sampai Allah mengabadikan di dalam Al-Quran tentang kelemah lembutannya Ibrahim alaihissalam kepada ayahnya. Idz qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsir. Ketika Ibrahim, ya, ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya, ya abati, wahai ayahku. Poinnya ada di kalimat ya abati. Apa makna ya abati? Abati. Abati itu kalau dalam bahasa Arab ayah. Jadi bahasa Arab apa, ayah itu banyak, ya. Abun, ayah, walid, ayah, abadi, ayah. Tapi bahkan sampai orang-orang Arab tuh kayak manggil ayah ya baba, ya, abah, ya. Ini bahasa Arab semua asalnya. Akan tetapi kalimat yang paling halus di dalam bahasa Arab,
ya, makna ayah adalah abadi. Ya, jadi bukan abun. Ya. Kalau kita kan ya, sering manggil ya, anak kita manggil kita abu, abi. Ya. Ini kurang halus sebenarnya. Yang paling halus adalah abadi. Ya abadi. Ini paling halus. Ini menunjukkan apa? Kelemah lembutan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada ayahnya, walaupun ayahnya seorang musyrik. Bahkan di dalam ayat selanjutnya Nabi Ibrahim berdoa untuk memintakan ampun ya kepada ayahnya. Bahkan ya, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menegur Ibrahim alaihissalam. Ya. Karena hukum berdoa ya, memintakan ampun kepada orang kafir itu haram, nggak boleh. Ya, walaupun itu orang tua kita. Baik, jemaah rahimakumullah. Kemudian hadis yang berikutnya, ya. Risa, baik. Maka cukup. Insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Pertemuan berikutnya berkenaan dengan berbakti kepada ibu. Kalau yang kita sebutkan di awal tadi hanya secara umum orang tua, bapak dan ibu. Ya. Kan tetapi pertemuan berikutnya adalah lebih detail lagi, lebih mengkhusus lagi, yaitu ibu. Baik, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dapat dipahami dan diaplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kita keistiqomahan di dalam menuntut ilmu. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.